Nah, gimana ceritanya jika dua orang penjelajah ditinggal teman-temannya di sebuah tempat yang selalu tertutupi oleh salju dan harus bertahan hidup bertahun-tahun di sana? Inilah cerita singkat film Against the Ice. Film ini bercerita tentang sebuah ekspedisi dari negara Denmark pada tahun 1909 di Greenland, sebuah tempat yang selalu tertutupi oleh salju. Diceritakan pada saat itu Amerika mengklaim bahwa Greenland terbelah dua, dipisahkan oleh sebuah sungai. Dan pihak Amerika mengatakan kalau setengah dari daratan Greenland yang terpisah itu adalah milik mereka. Namun negara Denmark sebagai pemilik Greenland tidak setuju. Mereka berpendapat Greenland merupakan satu kesatuan, dan karena itu seluruh daratannya adalah milik Denmark. Untuk memastikan hal itu, Denmark mengirim sebuah ekspedisi kecil dengan tujuan memeriksa seluruh dataran Greenland. Apakah benar ada sungai yang memisahkannya seperti klaim Amerika? Nah, pada awal film diceritakan 3 orang yang pertama kali pergi gugur karena beratnya medan bersalju. Tapi di ekspedisi kedua, seorang kapten bernama Ejnar Mikkelsen menemukan salah satu mayat penjelajah pertama yang pergi dan mendapatkan sebuah catatan yang berisi informasi bahwa ekspedisi pertama sudah mendapatkan bukti kalau tidak ada sungai di Greenland. Sayangnya, bukti itu mereka tinggalkan di sebuah tugu penanda atau sebuah tumpukan batu karena mereka tidak yakin akan berhasil selamat kembali ke kapal. Mendapatkan petunjuk ini, sang kapten berencana kembali menembus dataran salju untuk mencari tugu yang ditinggalkan oleh ekspedisi pertama. Ejnar pun meminta salah satu awaknya untuk menemani, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau pergi, karena takut mati seperti ekspedisi yang pertama. Hingga akhirnya seorang mekanik kapal bernama Ivar mengajukan diri. Awalnya sang kapten tidak setuju, karena Ivar ini tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menjelajah. Tapi karena tidak ada pilihan lain, Ejnar terpaksa pergi dengan Ivar. Di awal perjalanan semuanya baik-baik saja. Siang hari mereka pergi menelusuri tebalnya salju dan malam hari beristirahat seperti biasa. Hingga suatu ketika Ivar mulai berulah. Karena ketidakmampuannya mengendalikan anjing-anjingnya, kereta salju mereka jatuh ke dalam jurang. Akibatnya banyak bekal makanan mereka dan makanan untuk anjing-anjing mereka terjatuh ke dalam jurang itu. Dari sini penderitaan mulai datang. Walaupun tidak memiliki makanan yang cukup, Ejnar tetap memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Mereka bahkan harus membunuh satu persatu anjingnya untuk makanan anjing-anjing yang lain. Dan sisanya lah yang mereka makan. Cerita pun berlanjut setelah menempuh ratusan kilometer. Ejnar akhirnya berhasil menemukan tugu penanda yang di dalamnya berisi sebuah surat dan peta, yang merupakan bukti bahwa sungai yang dibilang Amerika tidak ada, dan Greenland adalah milik Denmark seluruhnya. Sehabis menemukan apa yang dicari, Ejnar dan Ivar langsung pergi kembali ke kapal. Tapi perjalanan kembali mereka tidak mulus. Di tengah jalan, Ejnar diserang oleh seekor beruang kutub. Ia pun berhasil diselamatkan berkat tembakan dari Ivar. Namun semua anjing-anjing mereka terbunuh akibat serangan ini, sehingga mereka berdua harus pulang dengan berjalan kaki. Kemudian setelah berjalan kaki berhari-hari, mereka terhalang oleh sebuah danau yang mulai mencair. Tak punya pilihan, Ejnar memutuskan untuk menyeberangi danau itu. Karena takut mereka tidak akan selamat sampai ke seberang, Ejnar membuat sebuah tugu penanda untuk menyimpan bukti serta jurnal yang mereka temukan tadi. Dengan harapan kalau mereka mati tenggelam, penjelajah berikutnya akan menemukan bukti ini. Dan ketika menyeberang, tanpa disangka-sangka, mereka berhasil selamat sampai ke seberang. Sialnya ketika sampai di tujuan, kapal sang kapten sudah hancur dan tidak ada seorang pun di sana. Mereka hanya menemukan sebuah pondok kecil yang dibuat dengan bangkai kapalnya. Nah, ternyata ketika Ejnar dan Ivar sedang menjelajah,
terjadi badai yang menghancurkan kapal mereka. Sisa kru yang selamat pun membangun pondok dari bangkai kapal dan tidak sengaja bertemu dengan nelayan yang lewat. Sayangnya, semua anak buah Egenar memilih untuk kembali menumpang kapal nelayan itu, meninggalkan Egenar dan Iver di sana. Namun kesialan tak sampai di sini saja. Ketika anak buahnya yang sudah kembali ke Denmark menjelaskan tentang apa yang terjadi, para petinggi pemerintahan Denmark malah tidak mau mengirimkan ekspedisi penyelamat dengan alasan akan menghabiskan banyak biaya. Mereka akhirnya memutuskan 2 orang penjelajah yang ditinggal itu dinyatakan meninggal di Greenland, seperti halnya ekspedisi pertama. Dikarenakan tidak adanya alat komunikasi di masa itu, Egenar dan Iver terpaksa bertahan hidup di pondok dengan sisa makanan yang ditinggalkan oleh awak kapalnya. Tapi suatu pagi, ketika Egenar terbangun, ia mengingat kembali catatan dan bukti yang ia tinggalkan. Ia langsung mengajak Iver untuk pergi meninggalkan pondok mereka, kembali ke pinggir danau beku tempat tugu penandanya, mengambil jurnal dan peta yang mereka tinggalkan, kemudian kembali ke pondok mereka. Ketika kembali, mereka menemukan pondoknya sudah terbuka, dan di dalam ada sebuah catatan kecil. Rupanya ketika mereka pergi, ada nelayan yang kebetulan lewat menemukan pondok mereka. Egenar pun jelas merasa kesal. Ia bahkan menghancurkan sebuah kereta untuk melampiaskan amarahnya, karena kesempatannya untuk pergi dari Greenland hilang begitu saja. Tak punya pilihan, Egenar dan Iver melanjutkan hidupnya. Bertahun-tahun mereka tinggal di pondok kecil itu menghemat makanan. Bahkan tanpa sadar mereka sudah merayakan 3 kali Natal di Greenland. Tapi karena terlalu lama tinggal di sana, Egenar mulai mengalami gangguan jiwa. Ia mulai berhayal hidup bersama dengan seorang perempuan cantik. Bahkan karena perempuan hayalannya ini, ia hampir saja membunuh Iver, karena menganggap Iver selingkuh dengan perempuan hayalannya. Put it down, put the gun down. I know, stop now. Beruntungnya, dengan bantuan Iver, Egenar bisa sadar dan pulih dari kegilaan yang ia derita. Cerita kemudian berlanjut setelah 865 hari tinggal dan bertahan hidup di Greenland. Suatu hari mereka mendengar sebuah suara, dan di luar entah bagaimana ada pelaut yang datang menyelamatkan mereka. Film ini pun diakhiri dengan adegan Egenar dan Iver diberi penghormatan karena berhasil selamat serta mendapatkan bukti untuk menolak klaim Amerika. Dan film pun berakhir. Oke, sedikit review tentang film ini. Filmnya diawali dengan sebuah ketidakjelasan. Bukan gak bagus, tapi ketika nonton, cerita di awal itu kurang jelas ya. Terutama tentang tujuan mereka melakukan ekspedisi itu sebenarnya untuk apa. Apalagi bagi kita-kita yang gak tahu tentang sejarah. Tujuan mereka itu baru benar-benar dijelaskan kurang lebih di durasi sekitar 30 menitan. Jadi di awal film kita bakal meraba-raba tentang jalan ceritanya ini kemana. Tapi tenang, walaupun nggak tahu tujuan ceritanya, adegan yang ada nggak ngemosenin dan ngemanjain mata dengan daratan salju putih yang cukup indah. Satu kekurangan dari film ini ada beberapa adegan penting yang rasanya kurang dramatis, seperti di saat Egenar diserang beruang kutub dan adegan di akhir film ketika mereka diselamatkan. Entah kenapa adegan-adegan penting ini berasa seperti sengaja dibuat agar cepat selesai. Ya mungkin karena masalah budget atau hal-hal lainnya. Kesimpulannya, film ini cocok bagi kalian yang suka dengan tema bertahan hidup, seperti film The Martian atau Everest. Oke, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian mau tahu downloadnya di mana, silahkan kontak IG kita. Karena share link di YouTube nanti dikira spam. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.